Oke, saya perkenalkan nama saya Andi Gunawan, saya Regional Sales Director untuk Nintex di Asia. Saya kerja di Nintex sudah kira-kira hampir 9 tahun dan produk kita dan company kita juga sangat-sangat evolve ya. Our mission statement to transform the way people work through process intelligence and automations. Ini sedikit banyak nggak berubah dari awal kita berdiri sampai sekarang. Mungkin ditambahin proses intelligence saja karena waktu dulu kita nggak punya produk yang namanya proses mapping, jadi sekarang kita tambahin through process intelligence and automation. Jadi selama dari tahun 2006 sampai sekarang kita Nintex sebagai company kita berkecimpung di bidang automation dan our mission itu to transform the way people work. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk kerja dengan lebih efisien. Nah, kenapa company-company itu memakai Nintex? Ya, pertanyaannya itu. Biasanya kalau dari survei kita mencatat 4 hal yang menjadi alasan mereka memakai Nintex. Yang nomor satu adalah cost reduction. Cost reduction itu bisa macam-macam ya, bisa dari paperwork eliminations, jadi yang tadinya semuanya paper, terus kita rubah menjadi digital semuanya. Dan kemudian juga kalau misalnya ada step-step yang kayaknya redundant ya, nggak perlu lagi 10 step kalau mau ngajukan cuti aja gitu, ya 1-2 step udah cukup ya, kira-kira gitu. Dan Nintex bisa membantu untuk kita mereduce step-step yang nggak diperlukan. Risk and compliance ini kalau misalnya ada company-company yang mau ISO certification atau compliance yang lain-lainnya, maka proses-prosesnya itu mesti di-automate atau mesti didokumen. Maka Nintex bisa mencentang itu, risk and compliance. Increase productivity, apalagi zaman sekarang, kalau working from home, kalau bisa kita tetap produktif, jadi Nintex bisa membantu juga untuk meng-eliminate hal-hal yang kira-kira nggak perlu ya dilakukan lagi gitu. Kalau working from home ya misalnya 2 dari 3 bos sudah approve, ya udah approve berarti kan, kira-kira gitu. Bisa di-set di workflow yang ada ya. Yang terakhir adalah customer service. Kalau bisa, kalau misalnya proses-proses di company itu lebih cepat, maka respon ke customer juga bakal lebih cepat kan, ya kan. Nah, jadi itu yang bisa diimprove dari company-company juga. Nintex bisa membantu juga untuk mengimprove customer experience dari company-company Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kenapa Nintex juga berhasil? Karena kita merubah traditional approach yang tadinya very hard, difficult, slow, expensive gitu ya. Kita berubah menjadi easy, agile, fast, and affordable at the same time. Ya kan? Jadi yang easy-nya itu yang paling bisa kita highlight. Nanti juga Pak James bakal demo, dia bakal show how easy it is to create the workflow, to create the form dan seterusnya. Ya. Nah, typically workflow use case-nya itu adalah apa aja? Saya kasih contoh, misalnya apa ya, yang paling gampang yang Bapak Ibu sekalian tahu, misalnya recruitment proses ya, recruitment proses. Recruitment proses itu tadinya misalnya manual, masih kirim-kirim pakai pos, aplikasinya dia apa resume mesti di print segala macam gitu ya. Nah, kalau dengan memakai Nintex mungkin saya bisa catat dengan berbagai macam teknologi ya. Ada teknologi workflow di sana, ada teknologi form di sana untuk mengajukan aplikasi, ada teknologi RPA kalau misalnya yang apply-nya kira-kira 10.000 orang gitu ya, company gede ya, 10.000 orang yang apply, yang diterima cuma 10 misalnya ya. Nah, jadi itu untuk sorting data dan segala macam kita bisa pakai RPA. Dan kemudian setelah RPA itu jalan, maka ada workflow jalan juga, maka untuk creation dokumennya bisa memakai document generation yang ada di Nintex juga gitu. Nah, kalau saya bisa rangkum dalam satu page, Nintex itu produknya ada sekitar 9 produk. Tadinya waktu saya join company 9 tahun yang lalu, kita cuma jual workflow on SharePoint. Udah workflow disempitin lagi. Workflow on SharePoint on-prem lagi ya, waktu dulu. Nah, sekarang kita punya banyak produk workflow on SharePoint, workflow on the cloud, dan juga K2 yang which is on-prem di workflow tanpa SharePoint. Ya, produk kita ada ProMap, ada Form, Mobile Application, ada Workflow, ada Nintex RPA, ada Nintex DocGen, ada Nintex Azure Sign, ada Nintex Analytics, dan kemudian juga satu lagi di bawah ini adalah Nintex Extension yang mungkin saya kasih penjelasan di sini. Ya,
sebelum kita punya moto manage, automate, optimize. Yang tadi Pak Rizal udah bilang juga. Manage artinya gini, sebelum kita do anything, sebelum kita do automation proses, maka kalau bisa setiap proses itu di dalam satu company di map dulu gitu ya. Jadi semua orang tahu siapa pelakunya, prosesnya berjalannya kayak gimana, prosesnya berapa panjang, berapa step gitu dari awal sampai akhir. Dan mungkin cycle cost-nya juga bisa kita analisa di situ gitu. Nah, sebelum itu. Nah, setelah kita tahu map prosesnya seperti apa, misalnya proses rekrutmen tadi yang saya kasih contoh, itu berjalannya sekitar 3 bulan. Ya, nah kita analisa dari step 1 sampai 10, apa sih step apa yang paling lama? Gimana caranya kita bisa mereduce itu dari 3 bulan menjadi kira-kira 3 minggu lah ya targetnya, kira-kira gitu. Karena kalau dalam recruitment proses gini, kalau misalnya 3 bulan nanti udah ketinggalan ya proyek-proyek yang udahnya mestinya kelar, delay bakal 3 bulan cuma gara-gara recruitment proses doang gitu. Nah, maka kalau misalnya kita tahu prosesnya mau di map seperti apa, maka kita gampang untuk memilih teknologi apa yang bisa kita apply dalam apa proses itu ya. Nah, tadi kan saya udah bilang ada proses RPA, ada yang prosesnya di workflowin, ada yang prosesnya di Oktianian gitu. Jadi kita bisa memilih 3 hal itu, dan Nintex adalah satu-satunya company yang punya 3 produk ini dalam satu package. Dan pricing model kita juga mencakup semuanya, nggak mesti beli lagi, form beli lagi, workflow beli lagi, RPA nanti beli lagi, document automation nanti beli lagi. Enggak, kita rangkum dalam satu pricing model yang sangat-sangat simple, supaya memudahkan untuk company-company untuk mengadop tiga-tiganya ini dan bisa memilih ya. Dan kemudian step ketiga adalah optimization, adalah yang namanya analytics. Jadi kalau misalnya workflow itu udah dijalankan, maka kita dalam 3-6 bulan kita analisa apakah benar ini jalan, apakah benar itu menjadi lebih efisien. Kalau misalnya enggak menjadi efisien, malah menjadi lebih lama, maka kita bisa meng-reanalyze, remap the process, maka re-automate the process. Mungkin juga teknologi yang dipakai salah gitu. Kenapa ini di workflow semua? Kenapa nggak ini di RPA sebagian gitu, ya kan? Dan kemudian juga dalam company apa ya, di company komersial sekarang kita nggak bisa mendikte ya apa CRM-nya apa pakai apa, storage-nya pakai apa. Mungkin juga satu company itu storage-nya di Dropbox, tapi pakai CRM-nya di Dynamics CRM, tapi pakai collaboration-nya pakai Slack gitu kan. Nah, Nintex itu bisa menggabungkan, bisa mengkomunikasikan antara software-software yang ada di dunia ini. Bahkan kalau misalnya nggak ada di listnya Nintex, maka kita bisa membuat suatu extension ya, suatu konektor yang namanya nama Nintex-nya extension ya. Oke. Nah, kita juga sekarang udah punya 100 plus connector extension yang udah kita buat. Jadi ini dalam 6 bulan terakhir ini Nintex fokus ke extension supaya bisa menggabungkan, bisa mengkolaborate, bisa menjadi playmaker di dalam digital process automation ini. Oke. Nah, pertanyaan adalah ini next-nya. RPA sama workflow perbedaannya apa sih? Kalau bisa saya highlight, RPA itu adalah automation yang dilakukan di dalam high volume repetitif. Misalnya, saya kasih contoh yang paling gampang, menggunakan apa ya, misalnya contoh klasiknya, Excel ada 1000 data, kolomnya juga ada banyak banget, ada mungkin 20 kolom, mesti dipindahkan dari Excel itu ke dalam SAP misalnya. Nah, maka itu kan repetitive job yang dia mestinya bisa dilakukan oleh manusia, bisa sih, cuma kan copy paste Google juga kan, dan juga lama. Misalnya 1000 data ya bisa dilakukan misalnya dalam 3 hari ya. Nah, dalam RPA ini satu line itu bisa mungkin 1 detik. Jadi 1000 detik udah bisa kelar semua itu pekerjaannya. Sedangkan kalau di dalam workflow adalah semacam approval base ya. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk approval itu bisa memakai workflow gitu. Jadi decision base dengan high volume base gitu.